satu lengan, posisi beringin ya, bentuknya beringin. Jangan biarkan dia satu batang yang lurus ke atas. Ini guys, kita bantu pruning ya. Jadi untuk pembentukan cabang sehingga dia biar kokoh ya batangnya. Nah, kita pruning bagian bawah. Nah, Bun di sini usianya sudah 5 tahun. Ini berbuah di 2,3 kilo buah. Itu gede banget nih. Udah masuk Keliling. Itu gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita sedang berada di kebun Banyu Biru, tepatnya di Provinsi Bali. Nah, hari ini kita mau update teman-teman perkembangan kebun yang ada di Banyu Biru ini. Kebun ini populasinya lebih banyak pada alpukat. Seperti contoh di depan kita ini, salah satu alpukat yang sudah kita tanam, kurang lebih saat ini usianya hampir 1 tahun. Bulan 4 nanti, ini tepat 1 tahun. Jadi usianya saat ini 11 bulan. Nah, kita mau sepil teman-teman, kondisi alpukatnya. Ini sempat 1 bulan lalu kita pruning ya. Jadi alpukat, metode pruningnya itu usahakan bentuk idealnya dia sampai dengan posisi beringin ya, bentuknya beringin. Jangan biarkan dia satu batang yang lurus ke atas. Satu, selain dia lemah secara sifat fisiknya, rawan terdopang angin ya. Yang kedua, produktivitasnya akan rendah. Berbeda dengan kita metode beringin ini. Ini kan kemarin tumbuh. Nah, ini kita potong pucuk di sini. Contoh. Nah, kita potong pucuk di sini. Nah, kita potong pucuk di sini. Akhirnya muncul pertunasan baru ini. Nantinya dia mekrok. Tunas barunya banyak. Nah, terus untuk pruningnya kita lakukan kurang lebih 2 atau 3 bulan sekali. Begitu teman-teman. Nah, kita coba spill bagian bawah ya teman-teman. Nih. Nah, bagian bawah batangnya itu sekarang udah segini. 1 jengkal lebih ya. Sorry, kok 1 jengkal, 1 lengan. Ukurannya udah cukup tinggi. Kemarin ini sempat sama PIC kebun itu dipendam lagi guys. Ini bekas tanahnya ya. Batang itu jangan sampai terpendam guys. Nah, batang jangan sampai terpendam. Nah, ini ada apa namanya, rafia ini. Wah, ini rafianya. Dulu untuk penyangganya ya, penyangganya si alpukat awal. Nah, ini guys, kita bantu pruning ya. Jadi untuk pembentukan cabang sehingga dia biar kokoh ya batangnya. Nah, kita pruning bagian bawah. Nah, satu fungsinya agar si bagian bawah ini ya dalam tajuk ini tidak lembab ya, tidak lembab. Nah, yang kedua, pembentukan batang primer. Jadi batang primernya nanti itu dia kokoh ya, kokoh. Nah, dia kokoh. Nah, memang sedari awal pembentukan ini kelihatannya akan kurang bagus, tapi nantinya ketika sudah terbentuk ya, dia akan kokoh guys. Nah, contoh di depan ini ya. Nih. Ini jadi kalau kita biarkan dia ke atas saja itu kurang bagus ya. Ini sempat kita pruning ya. Ini sudah mulai muncul pertunasan baru. Ya. Muncul pertunasan baru, bisa dilihat nih pertunasan barunya. Nah. Nih. Nah, kayak gini batangnya. Ini dulu ganda ya. Usahakan teman-teman kalau umpamanya nyari bibit yang kaki 1 saja. Nah, ini kita potong ya sini. Ya. Terus pruningnya juga yang batang-batang yang ke bawah ini. Batang-batang yang ke bawah seperti ini ya, kita potong. Ke bawah potong. Ini fokusnya kita untuk pembentukan batang utama agar dia kokoh. Nah, kalau sudah kayak gini kan bagus guys. Udah terbentuk mulai rapi nih. Nih, udah rapi ya. Nah, pembentukan batang utama. Oke. Ya. Oke guys.
kita spill tanaman lainnya ya. Alpukat usia kurang lebih 11 bulan atau hampir 1 tahun. Ini tanamannya. Nah ini guys, alpukat usahakan ya itu tadi ya, jangan dibiarkan lurus ke atas batangnya, tapi biarkan dia kita setting untuk mode beringin. Mode beringin itu seperti apa? Mode beringin itu bentuknya rimbun kayak gini ya. Jadi ketika ada tunas yang naik ke atas yang dominan, usahakan dipotong. Nah contohnya seperti apa? Ini bulan lalu kita potong. Nih, bulan lalu kita potong ini. Nah nampak ya bekas pemotongannya. Nah nampak ya, bisa difokuskan Mas Ilyas. Nah, ini bekas potongannya. Dari potongan ini ya, akhirnya muncul pertunasan baru ini. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, ada 4. Dari pertunasan baru nanti dia akan mekrok. Nah dari mekroknya itu otomatis dia akan semakin rimbun. Makanya teknik pruning pada alpukat ini berbeda dengan pohon durian. Nah, usahakan jangan asal pruning saja teman-teman. Kita harus ketahui dulu konsepnya. Nah, contoh ini. Ini dia paling dominan nih. Bisa dilihat? Ini paling dominan nih. Paling tinggi. Kalau ini dibiarkan kurang ideal. Jadi, ya usahakan ini potong bagian sini. Nah, untuk pemotongannya bisa dicek teman-teman di sini. Di sini kan sudah ada percabangan 1, 2, 3, 4 ini. Ya, sudah ada percabangan yang nantinya akan mekar di beberapa arah mata angin. Nah, kita potong di sini. Ini nanti yang akan menjadi batang sekunder atau tersier lainnya. Ini. Nah, ini bekas pemotongan sebelumnya ini. Nah, ini bekas pemotongan sebelumnya. Ya, bisa difokuskan. Ini bekas pemotongan sebelumnya. Nah, nih. Nah, terus pembentukan batang utama guys, bisa dilihat di bagian bawah. Ya, batang utama sekarang ini sudah selengan, ini. Nah, dulunya kita pruning guys kayak gini ya. Ini kan ke bawah, ini ke bawah. Usahakan yang ranting-ranting yang ke bawah ini dipotong saja, sekaligus pembentukan batang utama. Nah, ini kan dulu bekas pemotongan guys. Nah, ini bekas pemotongan nih dulunya. Ya, ini bekas pemotongan dulu. Karena dia rantingnya terlalu rendah. Bila mana terlalu rendah teman-teman, ya efeknya apa? Bagian tanah, bagian area tajuk ini akan lembab. Nah, ini kita pruning nih. Nah, ini kita potong saja. Ini, nah segini nih kita potong. Lihat. Karena ketika nanti dia berbuah pun ya, ketika dia berbuah, dia akan menjulur kepada tanah. Yang pertama itu. Yang kedua, area dalam tajuk akan lembab. Nah, ini kita potong. Jadi mode cingkrang ya istilahnya. Mode cingkrang. Nantinya jarak antara tanah, muka tanah dengan ini apa namanya? Ranting utama itu kita ada space yang cukup tinggi sehingga area dalam tajuk itu terjaga dan tetap kena sinar matahari. Seperti itu guys. Nah, kita spill lagi tanamannya. Nah, ini yang sudah ganteng nih. Ini cukup ganteng nih. Nih. Ya, bisa dilihat ya dari situ. Coba. Nah, segini udah. Tingginya itu udah segini. Ya. Ya, usia 11 bulan. Pembentukan percabangan sedini mungkin. Jadi ranting-ranting dahan yang pada bagian bawah itu sudah kita pruning. Akhirnya sudah pembentukan batang utama itu lebih ideal. Nih, kelihatan ya. Nah, itu. Udah ya, sudah kelihatan ya. Nah, ini sempat kita pruning juga bagian atas. Ini kita pruning. Nah, ini kita pruning, bisa dicek Mas Ilyas. Nih. Ini bekas pruning nih. Bekas pruning nih. Dari pruning itu akhirnya membentuk percabangan baru yang nantinya akan mekar. Nantinya akan mekar. Nah, nantinya akan mekar. Contoh ini mekar kan sudah ada berapa percabangan itu di atas itu. Nah, jadi memang pentingnya pruning dan pembentukan cabang. Oke.